Bab 1071 sepertinya tidak terlalu senang. Hanya dalam beberapa menit, Ye Bufan memeriksa kondisi fisik orang-orang ini, dan mereka tidak buruk sama sekali. Sampai akhirnya, mereka bahkan tidak memikirkan apa yang dilakukan pewawancara ini. Apakah kedua matanya adalah mesin fluoroskopi sinar X? Sekilas bagaimana Anda tahu apa yang salah dengan diri Anda? Huang Xiaoxing benar-benar tercengang. Dia baru saja menyesali bahwa tekanan persaingan dalam melamar pekerjaan terlalu besar, tetapi dalam sekejap, dia adalah satu-satunya kandidat yang tersisa di ruangan itu. Ye Bufan datang dan menatapnya dan tersenyum, "Oke, tidak ada yang akan bersaing denganmu sekarang." Huang Xiaoxing mengangguk, tapi kemudian berkata dengan suara rendah, "Saudara Ye, bukankah itu agak tidak pantas untuk kami lakukan ini?" "Apakah pantas? Apa yang tidak pantas? Saya memiliki keputusan akhir tentang siapa yang akan dipekerjakan di sini." Ye Bufan awalnya adalah bos dari Haiti Pharmaceutical dan pemegang saham terbesar siapa yang tidak menggunakan. Tidak perlu merasa bersalah tentang hal ini. Dia menepuk bahu Huang Xiaoxing. "Gadis ini terlalu baik. Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Mereka memang memiliki masalah fisik dan tidak cocok menjadi tenaga penjualan." Petik 2. Ya, pada saat ini, pintu terbuka dan seorang wanita jangkung modis mengenakan sepatu hak tinggi masuk. Wanita ini berusia sekitar 30 tahun, mengenakan setelan bisnis berwarna hitam, dan memegang setumpuk informasi di tangannya. Setelah memasuki pintu, dia melihat ke ruangan kosong itu dengan bingung. Sebagai pewawancara, dia biasanya datang ke wawancara tepat waktu, tidak pernah lebih awal atau terlambat. "Dulu, saat saya datang untuk wawancara, semua pelamar sudah siap, tapi kenapa hari ini jumlah orangnya sedikit? Apakah hanya kalian berdua?" Ye Bufan menunjuk ke arah Huang Xiaoxing, "Tepatnya, dia adalah satu-satunya. Saya tidak melamar pekerjaan sebagai tenaga penjualan." Pewawancara sedikit bingung. "Saya telah menerima lebih dari selusin panggilan sebelumnya, jadi orang ini bukan satu-satunya yang datang untuk wawancara." Huang Xiaoxing tampak sedikit malu, tapi Ye Bufan tidak peduli. Entahlah, mungkin farmasi Haiti tidak begitu menarik. Ini, pewawancara tidak punya pilihan. "Siapa namamu? Perkenalkan dirimu." "Nama saya Huang Xiaoxing." Petik 2. Huang Xiaoxing memperkenalkan dirinya, dan kemudian menyerahkan resume yang telah dia persiapkan. Pewawancara sedikit mengernyit. Dia sudah menyapa untuk merekrut gadis ini. Tapi Anda tidak bisa melewatinya sekali saja, Anda harus melewatinya untuk kedua kalinya. Sedangkan untuk karyawan veteran di Departemen Sumber Daya Manusia, dia sangat memahami metode ini dan mengetahui bahwa seseorang pasti memanfaatkannya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia hanya perlu melakukan pekerjaannya dengan baik. "Pendidikanmu terlalu rendah dan pengalaman kerjamu tidak kaya." Petik 2. Pewawancara hendak menolak, tetapi Huang Xiaoxing juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan hatinya langsung tenggelam ke dasar. Meski hanya dia yang tersisa, sepertinya dia masih harus meminta bantuan Chen Dong. Tetapi pada saat ini, cahaya yang tidak terlihat muncul di mata Ye Bufan. Pewawancara merasa pusing, dan kemudian percakapan berubah. "Tetapi Anda kebetulan adalah talenta yang dibutuhkan perusahaan kami. Anda tidak memiliki pengalaman kerja, tidak memiliki pemikiran yang kuat, dan kualifikasi akademis yang rendah untuk memiliki ruang yang lebih baik untuk perbaikan. Jadi saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda telah diterima." Petik 2. Huang Xiaoxing kembali dalam keadaan kebingungan total. "Saya tidak mengerti mengapa sikap pewawancara berubah begitu cepat." Ye Bufan menarik lengannya, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu diterima?" "Ah, terima kasih pewawancara." Huang Xiaoxing langsung sangat gembira berjalan lancar kali ini. "Ayo, tanda tangani kontraknya dulu, lalu ikuti saya untuk menjalani prosedur masuknya." Setelah pewawancara selesai berbicara, dia mengambil kontrak, kedua belah pihak menandatanganinya, lalu mereka bertiga keluar dari kontrak pintu bersama-sama. Lalu dia menabrak Chen Dong yang berjalan ke arahnya. Orang ini sudah lama datang ke perusahaan dan menunggu lama di sana.
Tidak ada pergerakan di ponsel di sakunya. Dia telah memberitahu paman yang merupakan supervisor bahwa dia tidak akan menerima Huang Xiaoxing untuk pertama kalinya dan akan menjual bantuan kepadanya nanti. Jadi menurutnya wanita ini pasti ditolak, tapi dia terlalu malu untuk meneleponnya, jadi dia berinisiatif untuk mencarinya. Setelah melihat Huang Xiaoxing, dia segera melangkah maju dan berkata dengan antusias, "Xiao Qing, tidak masalah jika kamu gagal sekali, aku dapat membantumu." Ye Bufan menatapnya dan tersenyum bercanda, "Kamu sepertinya sudah meramalkan bahwa Xiao Qing akan gagal dalam wawancara." Petik 2. Ekspresi Chen Dong membeku. Dia masih terlalu tidak sabar, tetapi dia masih bereaksi sangat cepat dan berkata, "Apakah aku tidak khawatir? Bagaimanapun, Haiti Pharmaceutical adalah perusahaan besar dan persaingannya tinggi." Huang Xiaoxing, tapi tanpa berpikir terlalu banyak, dia melambaikan kontrak di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Chen Dong, saya tidak gagal, saya diterima." Apa? Bab belum selesai, silakan balik halamannya. Tanda tanya petik 2. Chen Dong tidak berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia melihat ke arah pewawancara di sebelahnya. Sayangnya wanita itu bahkan tidak memandangnya, dan berjalan ke depan dengan sosok yang seksi. "Berhenti bicara, saya akan menjalani prosedur masuk. Saudara Ye, saya juga berharap wawancara Anda berhasil." Setelah Huang Xiaoxing selesai berbicara, dia mengikuti pewawancara dan berjalan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Astaga, apa yang terjadi? Chen Dong mengepalkan tangannya karena marah. Dia jelas-jelas menyapa, "Kenapa semuanya berakhir seperti ini?" Ye Bufan menatapnya dan tersenyum bercanda, "Ada apa? Kamu sepertinya tidak senang Xiaoxing diterima." Chen Dong mendengus dingin, mengabaikannya, dan berbalik dan memasuki ruang wawancara asisten presiden di sebelahnya. Ada 4 atau 5 orang yang duduk di ruangan itu. Meskipun jumlah orang yang melamar pekerjaan penjualan tidak sebanyak mereka, mereka semua tampak terhormat dan jelas merupakan elit di antara para elit. "Oke, kalian semua boleh pergi," kata Chen Dong bangga setelah masuk. "Kenapa?" kata seorang pemuda di depan antrian. "Karena saya ingin mengikuti ujian ini, Anda secara alami akan tersingkir," kata Chen Dong dan melemparkan tas informasi di tangannya ke atas meja. "Lihat sendiri, mengapa Anda harus bersaing dengan saya?" Tidak puas, tapi masih melihat tumpukan material di atas meja. Universitas Harvard, Negara M, jurusan ganda dalam administrasi bisnis dan pemasaran, sabuk hitam tingkat 3 taekwondo, piano level 9, sertifikat 3 bahasa dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Melihat hal-hal ini, ekspresi orang-orang ini segera berubah dari awal. Ketidakpuasannya berubah menjadi kekecewaan. Sepertinya mereka bangga pada diri mereka sendiri. Saat bersaing dengan lawan sekuat itu, mereka tidak punya peluang untuk menang. Masing-masing dari orang-orang ini tampak kecewa, mengemasi barang-barang mereka, dan pergi dengan sedih. Senyuman muncul di bibir Chen Dong, jelas merasa bangga karena telah dengan mudah mengalahkan para pesaing tersebut. Tanpa pesaing, hanya dia yang tersisa untuk melamar, sehingga posisi asisten presiden harus menjadi miliknya. Tapi saat ini, dia berbalik dan melihat Ye Bufan di belakangnya. "Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Apakah kamu perlu bertanya?" "Tentu saja aku melamar." "Wah, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan tadi?" Chen Dong menunjuk ke dokumennya, "Terserah kamu untuk berdebat dengan saya. Saya menyarankan kamu untuk berhenti sesegera mungkin untuk menghindari rasa malu nanti." Petik 2. Bab 1072 Aku bisa melakukan semua yang dia tahu. Apa maksudnya hal-hal ini? Ye Bufan mengambil beberapa dokumen secara acak, dan kemudian melemparkannya ke atas meja. "Hanya barang-barang ini, temukan saja nomor telepon online, dan belanjakan beberapa ratus yuan, kamu dapat memilikinya sebanyak yang kamu mau." "Apa maksudmu? Kamu bilang ini saksi palsu?" Chen Dongfei sangat marah. Dia selalu bangga dengan prestasinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi saksi palsu di masa depan, mata pihak lain. Ye Bufan merentangkan tangannya, "Tidak masalah apakah itu benar atau salah. Setumpuk kertas tidak berarti apa-apa. Kuncinya terletak pada kemampuan pribadi.
Saya jauh lebih baik daripada Anda dalam aspek ini. Tidak malu dengan kata-kataku. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu taekwondo hitam. Kekuatan sebenarnya dari pemimpin. Chen Dong meretakkan sendi jari telunjuknya dan hendak mengajari orang buta di depannya, tetapi pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di pintu, lalu beberapa orang masuk dari luar. Di depan adalah Presiden Wang Suening, diikuti oleh Wakil Presiden Gao Yongda, dan Direktur Departemen Sumber Daya Manusia Cao Kangnian. Meskipun Chen Dong belum pernah bertemu Wang Suening, dia bisa menebak identitasnya dari penampilan Gao Yongda dan Cao Kangnian, dan segera menghentikan gerakannya. Kemudian pandangan serakah muncul di matanya, dia belum pernah melihat wanita secantik itu selama bertahun-tahun. Dengan sosok langsing, pesona menawan, dan kulit mulus, tidak ada cacat di sekujur tubuhnya. Saat ini, hatinya langsung menjadi hangat, dan diam-diam dia memutuskan untuk mendapatkan posisi asisten presiden. Selama dia menjadi asisten, dia yakin dengan pesonanya, dia akan mampu membawa wanita ini ke ranjang, dan kemudian dia akan mendapatkan kekayaan dan kekayaan. Adapun Ye Bufan di sebelahnya, dia tidak memperhatikan sama sekali. Dengan kualifikasi dan kemampuannya, dia yakin 100% kompetisi akan adil. Setelah Cao Kangnian memasuki pintu, dia menatap kedua orang itu dan mengerutkan kening. Dia mengira semuanya telah beres, tapi dia tidak menyangka ada pesaing lain. Wang Suening bertindak seolah-olah dia tidak mengenali Ye Bufan sama sekali, dan memandang kedua orang itu dengan dingin. Apakah hanya kalian berdua yang melamar? Sebelum Ye Bufan bisa berkata apa-apa, Chen Dong berkata terlebih dahulu, awalnya ada beberapa orang lain, tapi mereka melihat kekuatanku dan merasa tidak ada harapan untuk menang, jadi mereka pergi. Pertama, orang ini memanfaatkan kesempatan untuk memamerkan dirinya. Dia awalnya mengira Wang Suening akan sangat terkejut, dan kemudian pergi untuk melihat dokumennya. Sayangnya pihak lain bahkan tidak melihatnya dan langsung duduk di kursi pewawancara. Karena Anda memilih asisten untuk saya, izinkan saya melakukan wawancara secara langsung. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Ekspresi Gao Yongda dan Cao Kangnian sedikit berubah sejak Presiden mengusulkan untuk wawancara secara langsung, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Yang terpenting mereka punya keyakinan mutlak. Alasan Chen Dong datang melamar posisi asisten Presiden bukan sepenuhnya karena nepotisme, tapi yang lebih penting, kemampuannya. Menurut rencana mereka sebelumnya, Chen Dong, yang memiliki kemampuan luar biasa, duduk di posisi asisten. Ketika saatnya tiba dan bekerja sama dengan mereka berdua, akan mudah untuk mengesampingkan Wang Suening dan mendapatkan kembali kendali atas farmasi Haiti. Gao Yongda tersenyum dan berkata, tentu saja mungkin, tetapi Tuan Wang, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini Chen Dong, tetapi bakat yang kami peroleh dari luar negeri sangat luar biasa dan pasti cocok untuk posisi asisten, kepada Presiden. Anda bisa fokus pada pikirkanlah. Dia awalnya ingin memberi Chen Dong beberapa poin kesan, tapi sayangnya ekspresi Wang Suening tetap dingin. Saya tidak pernah melihat pengalaman, apalagi sertifikat. Yang saya pedulikan hanyalah kemampuan. Begitu kemampuan Anda ada, Anda bisa menjadi asisten saya. Tanpa kemampuan, tidak peduli berapa banyak hal sia-sia yang Anda miliki, tidak ada gunanya hati. Chen Dong untuk sesaat, wanita ini sepertinya berbicara dengan santai, tetapi dalam pernyataannya yang meremehkan, dia mengubah semua kelebihannya menjadi tidak ada apa-apanya. Wang Suening mengarahkan pandangannya padanya, karena Tuan Chen sangat menghargainya. Beritahu saya, kemampuan apa yang Anda miliki? Saya lulus dari Universitas Harvard dengan jurusan ganda di bidang pemasaran dan administrasi bisnis. Saya juga pemegang sabuk hitam tingkat 3 di Taekwondo, piano level 9, dan mahir dalam 3 bahasa, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Sembur Chen Dong tanpa keberatan. Dia mengungkapkan semua kelebihannya. Wang Suening masih terlihat tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan tergerak. Setelah dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Ye Bufan, dengarkan baik-baik, katakan padaku, apa keuntunganmu bersaing dengannya? Ye Bufan berkata dengan tenang, sederhana sekali, dia bisa melakukannya. Bahkan jika dia tidak melakukannya, aku bisa.
Ya, kamu punya keberanian. Wang Suening mengangguk. Gao Yongda dan Cao Kangnian saling berpandangan dan melihat kegelisahan di mata satu sama lain. Mereka jelas merasa bahwa CEO wanita tersebut sepertinya menyadari tujuan mereka dan sama sekali tidak tertarik pada Chen Dong. Tidak, Anda tidak boleh membiarkan orang lain mengganggu rencana Anda. Gao Yongda berkata, adalah baik bagi kaum muda untuk memiliki keberanian, tetapi seperti yang dikatakan Tuan Wang, kekuatan harus berbicara sendiri. Lihatlah Wang Suening, Tuan Wang, mengapa kita tidak pergi ke pusat penilaian keterampilan kejuruan dan memberi mereka penilaian? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kita akan tahu siapa yang memiliki kemampuan lebih kuat di satu tes. Pada saat itu, tidak peduli siapa asisten Anda, mereka semua dapat dinilai sesuai dengan penilaiannya. Pada akhirnya, mereka diberi gaji tahunan yang sesuai. Orang ini punya rencananya sendiri, dan dia sangat yakin pada dirinya sendiri. Kekuatan Chen Dong. Begitu dia mendapatkan hasil penilaian, Wang Suening tidak memiliki kesempatan untuk membantahnya bahkan jika dia menginginkannya. Cao Kangnian menindaklanjuti dan berkata, saya juga berpikir metode ini bagus. Data yang diberikan oleh Pusat Penilaian Keterampilan Kejuruan Kota Sihir kami selalu berwibawa dan adil, tanpa ketidakmurnian, dan adil untuk semua orang. Metodenya bagus, ayo lakukan seperti ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo pergi ke sana sekarang. Setelah Gao Yongda mengatakan itu, dia berdiri, dan mereka masuk ke mobil bersama dan tiba di depan sebuah klub sekitar 20 menit. Ada tanda tergantung di pintu yang bertuliskan Pusat Penilaian Keterampilan Kejuruan Perkotaan. Ini adalah pertama kalinya Ye Bufan datang ke tempat seperti itu, dan dia merasa sedikit aneh di hatinya. Setelah memasuki pintu, saya menemukan bahwa tata letak pusat penilaian profesional ini sama dengan pusat perbelanjaan, dengan pemandangan tanpa halangan dari lantai 1 hingga lantai paling atas. Ini bukan hanya pusat penilaian, tetapi juga pasar bakat kelas atas. Setelah memasuki pintu, terdapat saluran yang didedikasikan untuk merekrut talenta. Pencari kerja berdiri di kedua sisi, semuanya menunjukkan semangat terbaiknya, sekaligus memasang tanda di sampingnya. Merek-merek ini semuanya memiliki format yang sama, dengan stempel yang sama, dan informasi dasar pencari kerja serta harganya tertulis di atasnya. Wang Suening juga pertama kali datang ke tempat seperti ini. Dia melihat sekeliling dan berkata, sepertinya tidak terlalu banyak orang di sini. Gao Yongda berkata, ini adalah pusat penilaian profesional terbaik di seluruh dunia klan iblis. Dibutuhkan rute kelas atas dan dapat melamar pekerjaan. Gaji tahunan minimum adalah 200.000 yuan. Setiap orang yang datang ke sini untuk penilaian memiliki bidang profesionalnya sendiri, dan beberapa bahkan mahir dalam beberapa spesialisasi. Beberapa bos merekrut talenta dan datang ke sini untuk penilaian, dan mereka dapat membayar biaya tertentu. Dapatkan data terpercaya Xiangxi. Orang yang juga mencari pekerjaan juga dapat datang ke sini untuk menilai penilaian mereka sendiri dan membayar deposit dan biaya tertentu 1 tahun bekerja. Cao Kangnian melanjutkan, perusahaan ini. Hasil dari pusat penilaian sangat berwibawa. Jika bos menemukan bahwa bakat yang dia nilai di sini tidak memenuhi tingkat yang disyaratkan, pusat penilaian akan mengembalikan 2 kali lipat penilaian tersebut. Pada saat yang sama, semua simpanan yang dibayarkan oleh pencari kerja akan disita. Tidak ada operasi di belakang layar di sini, ini sangat adil. Petik 2. Bab 1073 Guan Sanyang. Wang Suening mengangguk, sangat puas dengan tempat ini. Kota ajaib memang kota besar, dan ada tempat yang bagus. Saat saya menyingkirkan orang-orang seperti Gao Yongda di masa depan, saya bisa datang ke sini untuk merekrut talenta. Gao Yongda tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata, Tuan Wang, apa yang Anda ingin mereka uji? Uji saja apa yang Anda kuasai. Bagaimanapun, pusat akan memberikan penilaian nilai akhir pada akhirnya. Nilai siapa yang lebih tinggi? Gunakan saja siapapun yang Anda inginkan. Wang Suening pada dasarnya telah memahami aturan di sini dan memiliki keyakinan yang kuat pada Ye Bufan. Baiklah, lakukan saja apa yang dikatakan Tuan Wang.
Gao Yongda juga percaya pada Chen Dong dan berkata kepada mereka berdua, pergi dan nilai sendiri. Kamu bisa menilai apapun yang kamu kuasai. Saat kamu mendapatkan hasil penilaiannya, naik ke atas untuk beristirahat. Ayo temui kami di lobi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berkata, Tuan Wang, ada kamar kecil di lantai atas. Ayo naik ke atas dan tunggu perlahan. Mereka bertiga berjalan ke atas bersama-sama. Nak, kuharap kamu tidak akan rugi terlalu besar jika kamu menunggu. Chen Dong memelototi Ye Bufan dengan jijik dan berbalik untuk berjalan ke ruang penilaian investasi keuangan di dekatnya. Ye Bufan tidak terlalu cemas, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada banyak kategori penilaian, seperti kedokteran, keuangan, musik, keamanan, kaligrafi dan lukisan, mencakup hampir semua bidang profesional. Mari kita mulai dengan ini. Dia berjalan menuju ruang penilaian keamanan. Untuk menjaga privasi setiap orang, saat melakukan penilaian di sini, setiap orang melakukan penilaian sendiri-sendiri, sedangkan yang lain menunggu di luar. Ketika dia masuk ke ruang penilaian, hal pertama yang dia lakukan adalah meninju mesin penguji kekuatan. Yang terdengar hanyalah suara gemuruh, dan kepulan asap hitam keluar dari mesin, diikuti dengan bau terbakar yang memenuhi seluruh ruangan. Mesin penguji kekuatan itu benar-benar hancur oleh pukulannya. Ye Bufan juga sedikit tidak berdaya, dia telah mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik, tetapi dengan kekuatannya kurang dari 1/10, mesin ini masih tidak dapat menahan pukulan dari master tingkat surga. Untung di sini banyak ruang penilaian, jadi tidak mempengaruhi penilaian orang lain. Mendengar kebisingan di sini, seorang anggota staf segera berlari. Setelah memahami situasinya, dia segera membawa Ye Bufan ke ruangan terpisah di sebelahnya untuk pengujian khusus. Sejak saat itu, anggota staf berada di sisinya, dan setiap proyek diuji secara individual. Ini membuatnya lebih cepat, dan setiap proyek hanya membutuhkan waktu sekitar 5 atau 6 menit. Ia berturut-turut melakukan tes pada 6 item termasuk musik, lukisan, bahasa, keterampilan medis, dan penilaian perhiasan. Di aula di pintu masuk, pencari kerja lainnya tidak bisa menahan cibiran ketika mereka melihat Ye Bufan memasuki ruangan satu demi satu, dan setiap kali dia masuk sebentar dan keluar dengan cepat. Mereka sering melihat orang-orang seperti ini dan tidak tahu berapa berat badan mereka. Setelah belajar sedikit dari buku di sekolah, saya merasa bisa melakukan apa saja dan saya berbakat. Tapi di sini saya menyadari bahwa saya tidak bisa melewatkan apapun. Tapi anggota staf yang mengikutinya tidak berpikir demikian. Ketika Ye Bufan menyelesaikan penilaian terakhir dan berjalan keluar, matanya tampak seperti sedang melihat monster. Tuan, apakah Anda ingin melanjutkan tes? Ye Bufan berpikir sejenak, dan itu hampir selesai setelah menguji 6 item, dan dia terlalu malas untuk melanjutkan. Oke, itu saja. Kapan hasil identifikasi akan tersedia? Anggota staf itu ragu-ragu dan berkata, ini agak istimewa untuk Anda. Jika tidak, saya akan mengirimkannya kepada Anda ketika hasilnya sudah tersedia. Ye Bufan meninggalkan teleponnya kepada staf dan naik eskalator ke ruang tunggu di lantai atas. Saudaraku, tunggu sebentar. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia mendengar seseorang berteriak dari belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berusia 40-an berjalan ke arahnya. Wanita ini berbalut merek dan perhiasan terkenal, sekilas terlihat seperti orang kaya. Ada 4 pengawal di belakangnya, dengan mata dingin dan tegas, dan mereka tampak seperti tuan pada pandangan pertama. Kakak, apakah kamu meneleponku? Ye Bufan bertanya dengan ragu. Saudaraku, aku baru saja meneleponmu. Wanita itu mendatangi Ye Bufan dengan ekspresi nimfomaniak di wajahnya, sangat tampan, sangat tampan. Tidak hanya dia tampan, tetapi dia juga memiliki penampilan yang maskulin. Tidak feminin sama sekali. Petik 2. Meski aku memang tampan, selalu terasa aneh dipandang oleh wanita tua nimfomaniak, dan bisa dengan mudah disalahartikan sebagai seseorang dengan profesi khusus. Kakak, jika kamu baik-baik saja, aku akan pergi. Kata Ye Bufan saat dia hendak pergi, tapi wanita itu buru-buru menghentikannya. Adik, jangan pergi. Izinkan saya memperkenalkan diri.
Nama saya Guan Tingna. Semua orang biasa memanggil saya Guan Sanyang. Bagaimana kalau kita berteman? Maaf, kakak tertua, saya tidak tertarik. Meski ditolak, Guan Sanyang tak berniat menyerah. Adik, apakah kamu di sini untuk mencari pekerjaan? Datanglah padaku, dan syaratnya terserah kamu. Selama kamu mengikutiku, adikku, yang lain mengatakan Anda harus bekerja lebih keras selama 30 tahun, dan saya bisa mewujudkannya. Anda dapat bekerja lebih sedikit selama 60 tahun, atau Anda dapat bekerja lebih sedikit seumur hidup. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya, dan memang demikian yakin wanita ini hanya ingin mendukungnya. Kak, maafkan aku sudah mendapatkan pekerjaan, sebaiknya kamu mencari orang lain. Setelah mengatakan itu, dia berjalan mengelilingi Guan Sanyang dan hendak bergerak maju, tapi dihadang oleh keempat pengawalnya. Ye Bufan mengerutkan kening dan mempertimbangkan apakah akan memberi pelajaran kepada keempat orang ini, tetapi Guan Sanyang datang lagi dan memarahi para pengawal, apa yang kamu lakukan? Jangan menakuti adik-adik ini. Pengawal itu tidak berkata apa-apa lagi dan menyingkir. Saudaraku, pikirkan lagi, selama kamu mengikutiku, bagaimana kalau 1 juta setahun? Selain itu, aku akan memberimu Mercedes-Benz G. Kali ini Ye Bufan bahkan tidak repot-repot memperhatikan dan berjalan langsung ke atas. Saudaraku, jangan pergi. Bukankah 2 juta, 3 juta, 5 juta cukup? Guan Sanyang melihat kepergian Ye Bufan dan menghentakkan kakinya dengan keras, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Kepala pengawal itu melangkah maju dan berkata, Nona, apakah Anda ingin saya menangkapnya untuk Anda? Jangan kasar, saya sangat menyukai orang ini. Kepala pengawal itu berkata, apa yang harus saya lakukan? Ayo ikuti dia, aku tidak percaya ada adik laki-laki yang tidak bisa dikalahkan dengan uang. Setelah mengatakan itu, Guan Sanyang juga bergegas ke atas dengan beberapa pengawal. Lantai 8 Appraisal Center adalah tempat kelas atas. Bahkan ruang tunggunya didekorasi dengan megah. Wang Suening menemukan tempat duduk dekat jendela dan duduk, mengagumi pemandangan di luar sambil menunggu. Tuan Gao, sepertinya Anda sangat familiar dengan tempat ini. Gao Yongda mengangguk, ya, saya sering datang ke sini untuk merekrut talenta untuk perusahaan. Apakah 7 lantai di bawah semuanya adalah pusat penilaian? Berkata, tidak seluruhnya, ini adalah pusat penilaian dan pusat bakat yang terintegrasi. Ada pencari kerja dari lantai 1 hingga lantai 7. Umumnya, lantai pertama adalah yang paling rendah, dengan gaji tahunan antara 200.000 hingga 500.000. Yang kedua lantai memiliki gaji tahunan 1 juta, dan lantai 3 memiliki gaji tahunan 1 juta. Gaji tahunan adalah 2 juta, dan saat Anda mencapai lantai 7, gaji tahunan adalah puluhan juta. Sao Kangnian menambahkan, tetapi ketika Anda mencapai lantai 5 ke atas, mereka semua adalah pencari kerja kelas atas. Saat ini, tidak peduli bos yang memilih mereka, mereka juga harus memilih bos. Bab 1074 Tentara Ling Hua. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Wang Suening merasakan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya berapa perkiraan Ye Bufan, dan apakah bisa melebihi 100 juta. Atau lebih. Dia penuh percaya diri pada dirinya sendiri sebagai seorang pria. Pada saat ini, ada ledakan langkah kaki yang kacau di pintu masuk, dan selusin orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berusia 30-an, mengenakan setelan rapi, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya terlihat arogan. Ada lebih dari selusin pengawal di belakangnya, melindunginya seperti bintang yang memegang bulan. Setelah naik ke atas, pria itu melihat sekeliling dan matanya tertuju pada Wang Suening di jendela. Ekspresinya tiba-tiba membeku, dan sentuhan kejutan dan keserakahan muncul di matanya. Setelah sadar kembali, dia segera membawa orang ke sana tanpa ragu-ragu. Setelah Gao Yongda melihat pemuda itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri dari sofa dan menyapanya dengan ekspresi menyanjung. Hai tuan muda tertua, kenapa kamu ada di sini? Ternyata pemuda itu bernama Ling Huajun, dan dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Ling di kota ajaib. Keluarga Ling adalah keluarga besar, dengan banyak bisnis di bawah kepemilikannya,
termasuk beberapa rumah sakit swasta, yang memiliki hubungan bisnis dengan Haiti Pharmaceuticals pernah mengunjungi mereka secara pribadi untuk meminta bisnis. Mata Ling Huajun tertuju pada Wang Suening, apakah kamu dan wanita ini bersama? Oh, pria ini adalah seorang playboy terkenal, dan Gao Yongnian adalah pria dewasa, jadi dia segera mengerti apa yang dia pikirkan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah presiden baru farmasi Haiti kami, Tuan Wang Suening, dan ini adalah putra tertua dari keluarga Ling, Ling Huajun. Wang Suening melirik ke arah Ling Huajun, dia sangat tidak nyaman. Halo Nona Wang, senang bertemu dengan Anda. Anda adalah gadis tercantik yang pernah saya lihat, tidak ada bandingannya. Kata Ling Huajun sambil mengulurkan tangan kanannya ke Wang Suening. Menurutnya, meskipun pihak lain adalah presiden dari Haiti Pharmaceutical, dia hanyalah seorang pencari nafkah tingkat tinggi. Selain itu, farmasi Haiti masih bergantung pada keluarga Ling untuk bisnisnya, jadi mereka seharusnya sangat menyanjung tuan muda seperti mereka. Tanpa diduga, Wang Suening hanya mengangguk sedikit, maaf, pacar saya tidak suka saya berjabat tangan dengan laki-laki. Dia mengatakan ini dengan sangat jelas, pertama untuk mengungkapkan penolakannya, dan kedua untuk menunjukkan bahwa dia sudah punya pacar. Jika itu pria lain, dia pasti sudah menyerah, tapi sayang sekali lawannya adalah Ling Huajun, pemuda tampan. Pria ini mesum, selama dia menyukai seorang wanita, dia tidak akan melepaskannya, apalagi punya pacar, meskipun dia sudah berkeluarga. Ling Huajun melirik kulit Wang Suening yang seperti jeli, dan keserakahan serta rasa posesif di dalam hatinya menjadi semakin tak terkendali. Tidak masalah, Nona Wang, tidak masalah apakah kita berjabat tangan atau tidak, selama kita bisa berteman. Setelah mengatakan itu, dia tanpa basa-basi duduk di kursi Gao Yongda. Nona Wang, saya tidak tahu apakah kamu punya waktu di malam hari. Bagaimana kalau makan bersama? Gao Yongda dan Cao Kangnian saling memandang, dan mereka berdua melihat bahwa Ling Huajun menyukai Wang Suening, yang membuat mereka merasa campur aduk. Saya senang diperhatikan oleh pemuda yang muda dan cantik ini. Wanita ini pasti sedang dalam masalah. Yang membuatnya khawatir adalah jika Wang Suening benar-benar cocok dengan Ling Huajun, atau bahkan menjadi wanitanya, maka statusnya di kota ajaib akan meningkat, dan keduanya tidak akan bisa menggoyahkannya. Wang Suening sedikit mengernyit, maaf, saya tidak punya waktu, dan pacar saya tidak suka saya makan dengan pria lain. Ling Huajun telah mengejar wanita selama bertahun-tahun dan telah melihat berbagai macam adegan. Meskipun pihak lain bersikap sangat tidak sabar, dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Sayang sekali Nona Wang punya pacar di usia yang begitu muda. Bolehkah saya bertanya di mana pacar Anda bekerja? Dia seorang dokter, kata Ling Huajun dengan sedikit nada meremehkan di bibirnya. Dokter. Bagaimana bisa dibandingkan dengan tuan muda tertua seperti saya? Nona Wang, apakah Anda sedang menunggu seseorang? Melihat betapa bodohnya pria ini, Wang Suening kehilangan minat untuk menjawab dan melihat langsung keluar jendela. Gao Yongda buru-buru berkata, Tuan muda, perusahaan kami sedang memilih asisten presiden hari ini. 2 kandidat baru saja diuji di sini. Kami menunggu hasilnya. Bukankah hanya memilih asisten, Anda tidak perlu melalui banyak masalah. Ling Huajun melambaikan tangannya di belakangnya, dan seorang pemuda berusia 30-an berjalan keluar dari kerumunan. Dari fitur wajahnya, dia tampak seperti ras campuran. Wajahnya yang tampan akan membuat banyak orang terpesona, gadis-gadis menjadi gila. Mes Wang, ini adalah bakat yang baru saya rekrut dari lantai 7. Namanya He Liang. Dia sangat cakap dan bisa beradaptasi di berbagai posisi. Dengan cara ini, saya akan memberikannya kepada Nona Wang sebagai hadiah pertemuan. Dia akan bekerja sebagai asisten Anda, saya akan membayar gajinya. He Liang mampu mengikuti tes di lantai 7 pusat bakat dan merupakan orang yang sangat berbakat dan bangga. Ling Huajun membayar puluhan juta untuk mempekerjakannya. Secara umum, dia tidak akan menerima perpindahan biasa seperti itu, tetapi dia segera berubah pikiran ketika melihat wajah cantik Wang Suening. Menurutku, tidak buruk jika bisa bersama CEO cantik seperti itu. Gaji tahunannya tidak akan kurang dari 10 juta yuan,
dan beberapa cerita tak terduga mungkin saja terjadi. Dan dia yakin dengan penampilan dan kemampuannya, dia pasti akan memenangkan hati pihak lain. Namun kenyataannya benar-benar berbeda dari yang diharapkan. Mata Wang Xuening hanya meliriknya tanpa berhenti sama sekali. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak membutuhkannya. Saya sudah memiliki calon asisten presiden yang cocok. Wang Xuening menolak Ling Huajun tanpa ragu-ragu. Nona Wang, Anda salah. He Liang memiliki tingkat evaluasi tertinggi di seluruh pusat bakat. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kandidat? Bisakah Anda lebih baik dari dia? Ya, Nona Wang, saya di pusat bakat tapi selama beberapa hari, saya pikir tidak ada yang bisa melampaui saya. He Liang tampak bangga. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar dari samping, benarkah? Itu karena saya tidak datang. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Ye Bufan berjalan dari samping dengan senyuman di wajahnya. He Liang melihat dan melihat bahwa dia mengenal semua orang di pusat bakat yang bernilai lebih dari 1 juta, tetapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dan jelas bahwa nilainya jauh lebih rendah daripada miliknya. Wah, itu bukan nada yang buruk. Bisakah Anda memberitahu saya apa hasil penilaian yang diberikan pusat bakat? Hasilnya belum keluar. Lagi pula, Anda tidak bisa membandingkannya. Langsung menemukan tempat duduk di sebelah Wang Xuening. Tidak ada hasil penilaian. He Liang mencibir, menurutku nilai penilaianmu terlalu rendah. Apakah kamu malu untuk menunjukkannya? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, dia terlalu malas untuk memperhatikan orang seperti ini. Bagaimana kabarmu? Tanda tanya, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? He Liang berseru dengan ekspresi bangga di wajahnya, untuk pria sepertimu, menurutku tidak ada orang yang menginginkan uang itu. Banyak yang saya tawarkan, saudara, saya menginginkannya. Saat dia berbicara, terdengar suara langkah kaki Hak tinggi lagi, dan Guan Sanyang datang dengan beberapa pengawal. Setelah melihatnya, ekspresi Gao Yongda berubah lagi. Mengapa semua orang besar ada di sini hari ini? Dia secara alami mengenal Guan Sanyang, bos Bochuang Group, yang mengendalikan industri rantai penjualan farmasi terbesar di seluruh kota ajaib, dengan aset melebihi puluhan miliar. Tuan Guan, Anda di sini. Gao Yongda menyambutnya dengan wajah tersanjung. Sayangnya, Guan Sanyang bahkan tidak melihatnya dan langsung berjalan ke arah kerumunan. Ling Huajun melihat Guan Sanyang dan tersenyum tipis. Guan Sanji, kenapa kamu ada di sini? Wanita ini jelas merupakan orang yang kuat di kota ajaib. Bahkan dia harus memberikan wajah dan memanggilnya Guan Sanji. Bab 1075 Bocah Cantik Termurah. Jadi Tuan Muda Ling ada di sini. Guan Sanyang mengangguk kepada Ling Huajun. Keduanya adalah kenalan lama di kelas atas, dan mereka berdua penuh nafsu dan memiliki minat yang sama. Hanya saja Ling Huajun menyukai wanita, dan dia menyukai pria. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Bufan lagi, saudaraku. Selama kamu bersedia datang kepadaku, tidak peduli apa yang diberikan pusat penilaian kepadamu, aku akan menawarmu 10 kali lipat. Ye Bufan hampir tersedak air liurnya sendiri. Wanita tua ini, mengapa kamu mengejarku ke sini? Dikejar dan diurus oleh orang lain sepertinya bukan hal yang mulia, dia bahkan merasakan godaan di mata Wang Xuening. Kak, sudah kubilang, aku sudah mendapatkan pekerjaan, sebaiknya kamu mencari orang lain. He Liang berkata dengan nada mengejek, menurutku harganya terlalu rendah. Jika penilaian yang diberikan hanya beberapa ribu bahkan jika 10 kali lipat, itu tidak terlalu banyak. Kalau begitu, selama kamu bersedia mengikutiku dan menandatangani kontrak jangka panjang, aku akan memberimu 100 juta setahun. Semua orang di sekitarku mendengar harganya Guan Sanyang memberi. Saya tercengang. 100 juta setahun untuk menghidupi seorang pria agak terlalu tinggi, bukan? Ekspresi cemburu muncul di mata He Liang. Jika harga diberikan kepadanya, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Sayangnya, wanita tua ini sepertinya tidak tertarik padanya. Akibatnya, dia memandang Ye Bufan dengan sedikit kebencian. Ling Huajun tertawa, saudari Guan, jumlah uang yang kamu habiskan kali ini agak terlalu besar. Apakah itu sepadan untuk seorang pria cantik? Tentu saja, aku hanya menyukaimu,
dan itu sepadan dengan semua uang yang kamu keluarkan. Mata San Yang membara. Dia menatap Ye Bufan dengan tatapan membara di matanya. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Selama kamu setuju, kami akan pergi sekarang. Aku setuju denganmu saudari, Ye Bufan. Kak, sudah kubilang, aku orang yang serius dan punya pekerjaan, bagaimana kalau kamu melihat bagaimana keadaannya? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah He Liang. Dia tidak bisa menarik perhatianku, jadi aku jatuh cinta padamu. Guan Sanyang mengatakannya terus terang tanpa menutup-nutupi. He Liang hampir memuntahkan darah. Apa maksudmu dengan orang yang serius? Yang penting aku nggak mau serius, tapi orang-orang meremehkanku. Ye Bufan terlihat tidak berdaya, tetapi jika dia berselisih dengan wanita ini karena ditahan, tidak baik mendengarnya, dan Su Ruyue serta yang lainnya harus menertawakannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkata, kakak, sebenarnya, nilaiku terlalu tinggi, kamu bahkan tidak mampu membelinya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, beberapa orang di Ling Huajun tertawa dengan nada menghina tidak tahu sama sekali. Tidak peduli siapa San Yang. Dengan kekayaan bersih puluhan miliar, bagaimana mungkin dia tidak mampu membayar harga bocah cantik seperti dia? Guan Sanyang terlihat senang. Karena masalah pihak lain adalah harga, itu tidak menjadi masalah. Saudaraku, mari kita buat kesepakatan seperti ini. Ketika hasil penilaianmu keluar, aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Kalau begitu, kamu tidak bisa menariknya kembali. Ye Bufan benar-benar kesal padanya dan langsung melambaikan tangannya, terserah kamu. Benar. Mata He Liang, Gao Yongda dan yang lainnya penuh dengan ejekan. Apakah orang ini sakit jiwa? Ada yang menawari saya 100 juta dan Anda menolak, malah meminta 10 kali lipat dari perkiraan harga. Saat ini, Ling Huajun memandang Wang Suening. Nona Wang, pria sombong ini tidak sebaik He Liang. Bagaimana kalau Anda memikirkannya dan biarkan He Liang menjadi asisten Anda, selama Anda makan malam dengan saya malam ini? Petik 2. Wang Suening menggelengkan kepalanya, tidak seperti pendapatmu. Menurutku dia tidak sebaik orang yang aku suka. Ling Huajun tersenyum, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika hasil evaluasi keluar nanti dan nilainya melebihi nilai He Liang yang puluhan juta, saya akan segera meminta 3 rumah sakit swasta di bawah keluarga Ling untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengan Haiti Pharmaceuticals. Mulai sekarang saya hanya akan menggunakan produk yang disediakan oleh perusahaan Anda. Ini pesanan besar yang bernilai miliaran. Jika dia tidak mencapai nilai ini, Wang tidak perlu membayar apapun. Dia hanya perlu makan malam dengan saya. Oke, ingat janjimu. Wang Suening juga kesal padanya dan langsung setuju. Poin kuncinya adalah dia memiliki kepercayaan mutlak pada suaminya. Bahkan jika kekayaan bersihnya tidak dapat melebihi 100 juta yuan dalam gaji tahunan, dia pasti jauh lebih baik daripada orang seperti He Liang. Aku, Ling, selalu menepati janjimu dan menepati janjimu. Mulut Ling Huajun menunjukkan sedikit rasa bangga. Selama wanita ini mau makan malam bersamanya, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membawanya ke tempat tidur. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki lagi di pintu, dan Chen Dong berlari dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, memegang tangan di tangannya. Memegang selembar kertas A4, itu adalah hasil penilaian yang baru saja dia terima. Meskipun dia juga menyadari ada yang tidak beres dengan suasana di sini, dia terlalu bersemangat saat ini untuk mempedulikan hal lain. Dia menjabat hasil penilaian di tangannya dan berteriak, cepatlah. Menurut hasil penilaian saya, gaji tahunan adalah 1,2 juta. Dia baru saja membuat penilaian dan akhirnya memberikan penilaian gaji tahunan sebesar 1,2 juta, 2 kali lipat dari sebelumnya 600.000, yang membuatnya sangat bersemangat. Kemudian dia memandang Wang Suening, Tuan Wang, dengan penilaian ini, bisakah saya menjadi milik Anda asisten? Menurutnya, valuasi pemuda itu sebesar 1,2 juta pasti akan membunuh Ye Bufan dalam sekejap, dan posisi asisten presiden harus menjadi miliknya. Sebelum orang lain bisa berkata apa-apa, Ling Huajun berkata dengan tidak sabar, apakah kamu secara mental sakit?
Sampah senilai 1,2 juta juga mau jadi asisten Bu Wang. Saya sedang menunggu seseorang dengan gaji tahunan puluhan juta. Keluar dari sini sejauh yang Anda bisa. Petik 2. Chen Dong terbangun dari kegembiraannya dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Gao Yongda menariknya ke samping dan menjelaskan situasinya dengan singkat. Pria itu tercengang. Dia awalnya mengira dia mendapat 120 gaji tahunan sebesar 10.000 yuan dapat menghancurkan segalanya, tapi dia tidak menyangka bahwa He Liang, yang bernilai 10 juta yuan, 10 kali lebih buruk. Setelah kecewa, dia menatap Ye Bufan dengan getir asisten presiden. Untungnya, jika saya tidak bisa melakukannya, dia pasti tidak bisa melakukannya, kalau tidak saya akan marah sampai mati. Saat ini, staf pusat penilaian masuk dari pintu masuk, dia melihat sekeliling, Tuan Ye, kamu di mana? Hasil identifikasi Anda sudah keluar. Semua orang menjadi bersemangat sekarang. Ling Huajun melambaikan tangannya ke sana, ini, bawakan laporannya. Anggota staf mendekat, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia mengambil laporan penilaian di tangannya. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Ling, dia tidak akan meremehkan sikap tidak sabarnya. Sangat cantik seperti Wang Suening, dia tidak peduli dengan godaan, dan hanya ingin menguangkan taruhannya sesegera mungkin. Setelah mengambil laporan, dia melihat nilai evaluasi akhir, dan kemudian tertawa. Sampah, ini sampah, anak muda hanya menilai 1.000 yuan, beraninya kamu membandingkannya dengan bangsaku. Ling Huajun memandang Wang Suening dengan bangga, Nona Wang, saya harap Anda tidak mengingkari janji Anda dan makan malam bersama saya hari ini. Petik 2. Semua orang tercengang ketika mendengar hasil ini. Gaji tahunan adalah 1.000 yuan. Betapa sampahnya ini. Bahkan seorang petugas kebersihan mendapat penghasilan lebih dari jumlah ini setiap bulan, bukan? He Liang tiba-tiba tertawa, gaji tahunan adalah 1.000 yuan, 10 kali lipatnya hanya 10.000 yuan, 10.000 yuan untuk menghidupi Anda selama setahun. Anda benar-benar anak cantik termurah. Anda bahkan dapat mencetak rekor Guinness. Petik 2. Bab 1076 bernilai ratusan miliar. Wang Suening memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Ye Bufan. Setelah evaluasi menyeluruh, bahkan jika kekayaan bersihnya tidak melebihi 100 juta yuan, setidaknya harus lebih dari puluhan juta menjadi 1.000 yuan. Hati Chen Dong, yang telah terpukul keras, tiba-tiba terasa jauh lebih baik. Meskipun dia tidak sebaik He Liang, yang berusia lebih dari 10 juta tahun, dia masih jauh lebih baik daripada pria di depannya. Perlu Anda ketahui, hasil evaluasi di sini hanya gaji tahunan saja, kalah dengan orang biasa. Di antara kerumunan, hanya Ye Bufan yang memiliki wajah tenang, dan tidak ada perubahan yang terlihat pada ekspresinya. Guan Sanyang bertanya dengan heran, Tuan Muda Ling, apakah Anda salah melihatnya? Bagaimana saya bisa salah melihatnya? Jelas tertulis di sana, yaitu 1.000. Semuanya, lihat dan jangan bilang saya salah, dianiaya. Beberapa orang. Setelah berbicara, dia dengan bangga mengangkat laporan penilaian di tangannya. Anggota staf di sebelahnya menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan lemah, Tuan Muda, Anda salah. Ada kata lain setelah itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata semua orang terfokus pada penilaian. Saya terkejut saat mengetahui bahwa setelah angka Arab 1.000 ada 100 juta kata lagi. Pada saat ini, semua orang sepertinya berada di bawah pengaruh imobilisasi. Mereka semua membeku di sana dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Meskipun hanya ada satu kata lagi, perbedaannya sangat besar antara 100 miliar dan 1.000 yuan. He Liang merasa seperti disambar petir, dan kebanggaan serta kebanggaan di wajahnya langsung hancur. Awalnya, dia dievaluasi sebesar 10 juta, yang merupakan modal kebanggaan terbesarnya, tetapi di depan 100 miliar koin Huaxia, dia tidak dapat membuangnya sama sekali, dan itu tidak cukup sama sekali. Belum lagi gaji tahunan Chen Dong sebesar 1,2 juta. Jika seseorang menaruh 100 miliar miliknya di bank manapun, bunganya akan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Saya sudah melakukan penilaian sebelumnya, dan angka di belakang semuanya ditandai dengan angka Arab.
Saya belum pernah menggunakan cara ini sebelumnya. Laporan penilaian ini pasti palsu, pasti itu hanya untuk bersenang-senang, kan? Mata mana yang melihat bahwa itu palsu? Apakah kamu tidak melihat segel besar pusat penilaian kami di bagian belakang? Staf itu takut pada Ling Huajun, tetapi ternyata tidak sopan kepada He Liang. Anda benar. Di masa lalu, angka Arab digunakan untuk mencatat catatan, tetapi saya tidak melihat berapa banyak uang yang Anda miliki. Uang Tuan Ye adalah 100 miliar. Kami juga ingin menggunakan angka Arab sekarang, tetapi hasilnya seluruh artikel, 0, dan terlihat sangat canggung untuk mengubah baris. Jadi saya mengubahnya ke metode unit ini. Apakah ada yang salah? Petik 2. Aku. Wajah lama He Liang langsung berubah menjadi babi warna hati, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, ketika orang lain menyebutkan gaji tahunannya sebesar puluhan juta, mereka akan mengungkapkan kekaguman atau iri hati, tetapi sekarang, di mulut para staf, itu hanya sejumlah uang. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa karena objek perbandingannya terlalu kuat. Tidak ada salahnya kalau tidak ada perbandingan. Itu 100 miliar, tapi 10 juta miliknya tidak ada apa-apanya. Chen Dong awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat situasi memalukan He Liang, dia segera menutup mulutnya. Ia bahkan tidak berani menyebutkan 1,2 juta tersebut, sehingga ia hanya bisa bersembunyi diam-diam di balik kerumunan, bahkan tidak berani angkat bicara. Guan Sanyang tercengang saat ini. Dia baru saja mengatakan bahwa tidak peduli apa hasil penilaian Ye Bufan, dia akan membayarnya 10 kali lipat. Sial, hasil penilaiannya 100 miliar, dan total asetnya hanya sekitar 10 miliar dolar China, bagaimana bisa ditingkatkan 10 kali lipat? Dibagi 10 hampir sama. Semua orang juga benar-benar tercengang. Gao Yongda, Cao Kangnian, termasuk para pengawalnya, semuanya berdiri di sana seperti patung kayu. Mereka telah hidup bertahun-tahun dan belum pernah melihat orang dengan kekayaan bersih setinggi itu. Saya khawatir hanya orang terkaya di dunia yang dapat menandinginya. Tidak, orang terkaya di dunia adalah total asetnya, dan ini adalah gaji tahunannya. Tidak ada bandingannya sama sekali. Tidak, pasti ada kesalahan. Seorang pengawal di belakang Ling Huajun berdiri, saya baru saja melihat anak ini diuji di bawah. Setiap item hanya bertahan 5 atau 6 menit, dengan ini. Orang-orang terus mempertanyakan apakah laporannya palsu, dan staf menjadi sedikit marah. Apa yang salah dengan 5 atau 6 menit? Siapa yang menetapkan bahwa 5 atau 6 menit tidak dapat memperoleh evaluasi yang bernilai tinggi? He Liang kembali sadar dan berkata, meskipun tidak ada peraturan khusus, ini tidak masuk akal. Saya telah berpartisipasi dalam tes, dan 5-6 menit hanya cukup waktu untuk lulus satu level, kan? Anda benar, 5 atau 6 menit hanya cukup waktu untuk satu level, tetapi Tuan Ye langsung menantang yang ke-10 level di setiap proyek, dan berhasil setiap saat. Tentu saja, waktu sudah cukup. Petik 2. Apa? Langsung tantang level ke-10. Dalam sekejap, semua orang yang hadir menderita serangan kritis 10.000 poin lagi. Sial, langsung tantang level ke-10 dan berhasil setiap saat. Ini masih manusia. Menurut aturan Appraisal Center, setiap proyek dibagi menjadi 10 level. Semakin sulit penilai dapat memilih level mana yang akan ditantang berdasarkan kekuatannya sendiri. Namun pusat penilaian sudah berdiri bertahun-tahun, dan tidak pernah ada seleksi tingkat skip, karena sekali seleksi gagal berarti penilaian gagal, dan hasil penilaian item ini menjadi 0. Biaya yang dibebankan oleh pusat penilaian tidaklah rendah, dan setiap penilaian tidaklah sulit. Setiap orang datang ke sini untuk mencari pekerjaan, bukan untuk bermain-main. Oleh karena itu, orang-orang yang datang untuk mengikuti penilaian harus bekerja dengan mantap dan menantang setiap level ke atas dari level pertama. Meskipun pada akhirnya gagal, mereka tetap dapat memperoleh nilai dasar dan kemudian menggunakannya untuk melamar pekerjaan. Seseorang seperti Ye Bufan yang menantang level ke-10 pastilah orang aneh. Ling Huajun mengerutkan kening, meski begitu, kami tidak bisa mendapatkan evaluasi sebesar 100 miliar. Ini terlalu keterlaluan. Tuan Muda, Anda tidak tahu bahwa pusat penilaian kami memiliki aturan perhitungannya sendiri. Tuan,
Staf tidak berani merasa tidak puas dan menjelaskan dengan sabar. Ternyata aturan penilaian pusat penilai adalah selama Anda bisa melewati satu level tantangan proyek, hasil evaluasi akhir yang Anda dapatkan adalah 100.000 yuan, dan jika Anda lulus 2 level, gaji tahunannya adalah 200.000. Analoginya, jika berhasil menantang level 10, hasil penilaiannya adalah gaji tahunan sebesar 1 juta. Namun penilaian dari Appraisal Center selalu dikenal ketat, dan yang bisa lulus ujian pasti yang paling bertalenta di antara yang bertalenta, sangat sedikit. Pusat ini telah didirikan selama bertahun-tahun, dan jumlah orang yang telah lulus 10 level dalam satu penilaian tidak akan pernah melebihi 2 digit. Sedangkan untuk seseorang yang berkompetisi di 2 event sekaligus, jumlah orang yang lolos level 10 bahkan lebih jarang lagi. Sejauh ini, belum ada satu orang pun yang berhasil melewati level 10 dalam 3 proyek. Justru karena inilah staf memandang Ye Bufan seolah-olah dia adalah monster. Menurut aturan perhitungan Appraisal Center, jika Anda bisa melewati level 10 dalam sebuah proyek, hasil penilaian gaji tahunan akan menjadi 1 juta. Melewati kedua proyek tersebut tidak sesederhana 1+1, lagi pula energi seseorang terbatas dan tidak mungkin menjadi sangat baik di kedua bidang tersebut. Jadi perlu dinaikkan 10 kali lipat, artinya gaji tahunannya 10 juta. Kalau ketiga proyek itu diselesaikan 100 kali, jadinya 100 juta, dan seterusnya. Ye Bufan melewati tantangan 6 proyek berturut-turut, dan hasil evaluasi akhir adalah kekayaannya ratusan miliar. Bab 1077, Penyakit Guan Sanyang. Setelah staf memperkenalkannya, semua orang yang hadir tercengang. Satu orang menantang 6 proyek satu demi satu, dan setiap proyek berhasil melewati level 10. Ini di luar pengetahuan semua orang. Ling Huajun terdiam lama dan memandang ke arah staf, apakah Anda yakin tidak bercanda? Tentu saja tidak, Tuan Muda, beraninya saya bercanda dengan Anda. Ling Huajun bertanya lagi, proyek apa dia menantang? Keterampilan medis, keamanan, kaligrafi dan lukisan, musik, bahasa, penilaian perhiasan. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mencapai prestasi luar biasa di 6 bidang ini di usia yang begitu muda? He Liang gemetar kepalanya berulang kali, puas. Dia tampak menghina. Sebagai talenta yang luar biasa, dia tahu betul betapa sulitnya 6 proyek besar ini. Orang awam akan kesulitan mencapai kesempurnaan dalam satu tugas bahkan sepanjang hidup mereka. Namun anak ini menantang 6 tugas sekaligus, sepenuhnya di luar jangkauan manusia normal. Setelah mendengar apa yang dia katakan, staf tidak senang. Apakah Anda mempertanyakan otoritas kami? Sejak berdirinya pusat kami, tidak pernah ada identifikasi palsu. Saya tidak mempertanyakan, tapi ini benar-benar tidak terbayangkan. He Liang masih berada di kota ajaib berani menyinggung pusat penilaian hanya untuk memenuhi kebutuhan. Ling Huajun mengerutkan kening. Masalah ini terkait dengan taruhan sebelumnya. Ini tentang apakah dia bisa mendapatkan Wang Suening, seorang wanita terkemuka, jadi dia tentu saja menganggapnya sangat serius. Saya kira itu tidak mungkin. Saya ingin memverifikasi hasil ini. Tidak apa. Apa, Tuan Muda, pusat penilaian kami menerima keraguan apapun. Tengah. Dia bertanya, saya ingin tahu bagaimana Tuan Muda ingin memverifikasinya. Ini sangat sederhana. Bukankah dia melewati 6 level? Mari kita temukan satu dan lihat kemampuannya yang sebenarnya dengan mata kepala kita sendiri. Wang Suening berkata, Nona Wang, apa pendapat Anda tentang saran saya? Jika hasil penilaian disetujui oleh saya, Ling, akan segera mengaku kalah. Wang Suening tidak langsung setuju, tetapi hanya memberitahu Ye Bufan apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Tuan Ye, apakah Anda bersedia menerima verifikasi? Tidak masalah, Ye. Bufan berkata kepada semua orang tanpa ragu-ragu, katakan, item mana yang ingin Anda uji? Dapat berbicara, Guan Sanyang adalah orang pertama yang berbicara. Saudaraku, saya melihat ada keterampilan medis dalam proyek Anda. Apakah Anda mempelajari pengobatan Tiongkok atau pengobatan Barat? Pengobatan Tiongkok. Langsung mencibir. Kalau itu pengobatan Barat, itu masih bisa diterima, tapi pengobatan Tiongkok, di usianya,
bahkan jika dia dilahirkan untuk mempelajarinya, seberapa tinggi keterampilan medisnya. Guan Sanyang tersenyum tipis. Karena ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok, mudah untuk memverifikasinya. Bisakah Anda memeriksa denyut nadi saya dan melihat bagaimana keadaan tubuh saya? Tidak perlu memeriksa denyut nadimu. Kamu bisa mengetahuinya secara sekilas. Ye Bufan berkata, kamu sakit, dan ini sangat serius. Setelah mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di sekitarnya langsung tertawa. Anak ini benar-benar mengira dia adalah dokter ajaib. Dia bisa memberitahu seseorang bahwa dia sakit hanya dengan melihatnya. Apa yang bisa saya lakukan? Dia tidak bisa merasakan denyut nadinya. Dia hanya bisa melihat dengan matanya, lalu dia berbicara omong kosong. Manajer rumah mengatakan omong kosong. Dia dalam keadaan sehat, tetapi dia sebenarnya mengatakan bahwa dia sakit. Tampaknya identifikasi ini memang akurat, dan itu keterlaluan. Dihadapkan pada ejekan banyak orang-orang, Ye Bufan tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa jijik. Guan Sanyang menatapnya dengan mata membara dan berkata, saudaraku, katakan padaku, ada apa denganku? Ye Bufan tersenyum tipis, apakah kamu yakin ingin aku memberitahumu? Guan Sanyang berkata, tentu saja, kalau tidak, apa? Untuk memverifikasi keterampilan medis Anda. He Liang tampak menghina, saya pikir Anda tidak bisa berbaikan lagi. Apakah Anda akan berbicara omong kosong lagi? Ye Bufan mengabaikannya dan berkata kepada Guan Sanyang, dalam istilah pengobatan tradisional Tiongkok, penyakit Anda disebut ginseng, sederhananya, berarti kamu memiliki hasrat seksual yang kuat. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Wanita ini terkenal dalam hal ini. Semua orang di kelas atas ibu kota kekaisaran tahu bahwa dia hampir menjadi pengantin setiap malam dan tidak akan pernah bisa tanpa pria. Guan Sanyang sama sekali tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan riang, saudaraku, bukankah ini normal? Orang suci mengatakan bahwa makanan dan seks itu sama, apakah ini dapat dianggap sebagai penyakit? Ya, ini manusia. Kebutuhan normal sama sekali tidak bisa dianggap penyakit. Itu karena kamu bodoh. Ye Bufan memandang Guan Sanyang dan berkata, jika tebakanku benar, kamu seharusnya berusia 35 tahun. Meskipun saya tidak mengenalnya, tidak ada niat, tapi mata semua orang tertuju pada Guan Sanyang. Semua orang tahu bahwa wanita ini romantis, tapi tidak ada yang tahu usianya. Bahkan Ling Huajun tidak tahu berapa usia sebenarnya Guan Sanyang, tapi sepertinya dia berusia 40-an, jadi dia selalu memanggilnya Guan Sanji. Guan Sanyang tertegun sejenak, lalu tersenyum manis dan berkata, saudaraku, apakah kamu mencoba mencari tahu umur seseorang? Kamu harus tahu bahwa umur seorang wanita adalah rahasia dan tidak bisa diberitahukan kepada orang lain begitu saja. Kamu usia sebenarnya hanya 35 tahun, tapi dia terlihat seperti 45 tahun. Pernahkah kamu memikirkan alasannya? Yang lain ragu-ragu. Jika Guan Sanyang benar-benar baru berusia 35 tahun, dia memang terlihat lebih tua. Lalu mereka semua menolak ide ini. Anda pasti tahu kalau bos besar seperti Guan Sanyang dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta, dengan berbagai suplemen nutrisi, berbagai suplemen plasenta domba, dan berbagai cara perawatan, penampilannya pasti akan lebih muda dari aslinya, usia. Kalau kita bilang dia berumur 50 tahun, hampir tidak mungkin, tapi yang pasti dia belum berumur 35 tahun. Tapi yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ekspresi Guan Sanyang berubah drastis saat ini, dan tubuhnya bahkan mulai sedikit gemetar. Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Apakah yang dikatakan orang ini benar? Alasannya terletak pada hasrat seksual Anda yang berlebihan. Faktanya, tubuh Anda tidak begitu bagus. Keadaan ini sepenuhnya disebabkan oleh alasan patologis. Api virtual yang kuat menyebabkan Anda terus mencari pria dan terus-menerus ingin memuaskan hasrat Anda. Ini keadaan telah menyebabkan tubuhmu ditarik secara berlebihan, dan kamu terlihat 10 tahun lebih tua dari teman-temanmu. Dan ini hanyalah penampilan. Tubuhmu sekarang seperti sepotong kayu yang berlubang, dan kamu akan hancur seiring berjalannya. Waktu tidak hati-hati.
Terlalu banyak kerugian, dan sekali kamu pingsan, kamu tidak akan pernah sehat lagi. Semua orang terdiam saat ini, menatap Guan Sanyang, mencoba mendapatkan jawaban darinya. Saudaraku, bisakah kamu menyembuhkannya? Guan Sanyang tidak peduli dengan tatapan aneh di mata orang lain, dan bahkan gemetar karena kegembiraan. Dia telah menyadari situasinya selama bertahun-tahun. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia memiliki kebutuhan yang kuat dan tidak bisa hidup tanpa pria setiap malam. Saya pernah curiga ada yang tidak beres dengan tubuh saya, namun tidak ditemukan masalah setelah beberapa kali pemeriksaan. Kalau hanya itu, lupakan saja. Dia punya banyak uang dan bisa beralih ke pria lain, yang sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhannya. Namun yang mengerikan adalah dia menua jauh lebih cepat daripada teman-temannya. Dia terlihat seperti berumur 40 tahun setelah dia berumur 35 tahun. Tubuhnya juga sangat lemah dan dia sangat mudah lelah. Tidak peduli berapa banyak kosmetik kelas atas yang Anda gunakan, tidak peduli berapa banyak suplemen yang Anda konsumsi, tidak ada gunanya. Jika ini terus berlanjut, ini bukan lagi soal penampilan, dan masa hidup mungkin akan jauh lebih pendek dibandingkan orang normal. Bab 1078, Sembuhkan penyakit di ujung jari Anda. Ye Bufan berkata, tentu saja bisa disembuhkan, dan ini sangat sederhana. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan mudah. Petik 2. Saudaraku, tolong bantu saya menyembuhkannya dengan cepat. Selama Anda bisa menyembuhkan penyakit saya bisa lakukan apapun yang kamu mau. Petik 2. Guan Sanyang berkata bahwa semua orang terkejut. Ini adalah konfirmasi terselubung dari diagnosis Ye Bufan barusan. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya usia yang dinilai benar, tetapi tidak ada yang salah dengan kondisinya. Saya pikir orang ini diam-diam menyelidiki informasi Guan Sanyang dan hanya berbicara omong kosong setelah mendapatkan informasi tersebut. He Liang mengerutkan bibirnya dan tidak percaya bahwa Ye Bufan dapat menyembuhkan penyakitnya, sama sekali percaya bahwa pihak lain bisa begitu mampu. Sesuai keinginannya, semakin buruk keterampilan medis Ye Bufan, semakin baik. Hanya dengan cara ini dia dapat membuktikan bahwa hasil penilaian barusan salah, dan dapatkah dia merefleksikan betapa berharganya gaji tahunannya yang berjumlah puluhan juta. Ye Bufan mengabaikan keraguan semua orang, mengeluarkan tas jarum dari sakunya, dan mulai merawat Guan Sanyang dengan akupuntur. Dia meminta pihak lain untuk berbalik, dan pertama-tama memasukkan 2 jarum perak ke titik sensu di kedua sisi, lalu mengeluarkan jarum satu demi satu dan memasukkannya ke lebih dari selusin titik besar di bagian belakang. Guan Sanyang merasakan kehangatan datang dari belakangnya, dan aliran arus hangat mengalir dari titik sensu, membuat seluruh tubuhnya terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Yang terpenting, hasrat yang selama ini mengganggunya tiba-tiba menghilang. Di masa lalu, dia hampir selalu menginginkan pria, jika tidak, dia tidak akan mengejar Ye Bufan. Namun kini keinginan itu hilang, dan ada rasa rileks dan jernih di hati yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Hanya dalam 5 menit, Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil kembali semua jarum perak itu. Nah, penyakitmu sudah sembuh sekarang. Petik 2. Cukup masukkan beberapa jarum dan katakan bahwa penyakit seseorang telah disembuhkan. Bukankah ini bohong? Aku tidak akan percaya bahkan sampai mati. Saya tidak mengerti pengobatan Tiongkok, saya tidak percaya pada pengobatan Tiongkok, dan saya tidak percaya bahwa keterampilan medis Ye Bufan begitu ajaib. Percaya atau tidak ada gunanya. Aku baik-baik saja. Guan Sanyang memarahi He Liang lalu berbalik. Pada saat ini, dia merasa rileks dan segar. Dia tidak pernah merasa lebih baik dari sebelumnya, dan dia sepenuhnya percaya pada keterampilan medis Ye Bufan. Tuan Guan, jangan tertipu oleh anak ini. Dia pasti menggunakan sesuatu. He Liang awalnya ingin mengatakan beberapa kata untuk mendiskreditkan Ye Bufan, tetapi di tengah kalimat, dia merasa seolah-olah lehernya tersangkut dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. 2 mata menatap Guan Sanyang, seolah-olah dia melihat hantu. Yang lain juga melihat ke arah Guan Sanyang, mulut mereka terbuka lebar dalam sekejap, dan bola mata mereka hampir menonjol dari rongganya. Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Guan Sanyang terkejut, dan segera mengeluarkan cermin dari tasnya dan melihatnya.
Dia melihat wajahnya di cermin berseri-seri, kerutannya mengendur, dan kulitnya jernih dan berkilau. Hanya dalam waktu singkat, dia 10 tahun lebih muda dari sebelumnya. Jika sebelumnya ia terlihat seperti wanita parubaya berusia 40-an, kini ia terlihat seperti wanita muda berusia 30 tahun, cantik dan menawan. Saat ini, air mata Guan Sanyang langsung mengalir. Dia baru saja menginjak usia 35 tahun, dan inilah penampilan yang seharusnya dia miliki di usia ini, dan inilah kecantikan yang dia dambakan. Saudaraku, terima kasih. Dalam kegembiraannya, Guan Sanyang tidak peduli dan berlutut di depan Ye Bufan sambil menjatuhkan diri. Dia tahu betapa berharganya semua ini baginya, dan mereka mengatakan bahwa penampilan adalah kehidupan kedua bagi seorang wanita. Perlakuan yang baru saja diberikan Ye Bufan tidak hanya memberinya penampilan cantik, tetapi juga sepenuhnya menghilangkan bahaya fisik yang tersembunyi dan memperpanjang umurnya. Awalnya dia adalah wanita yang sangat konservatif, namun kemudian karena penyakit ini dia menjadi seperti sekarang. Mulai hari ini, semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang, saya tidak lagi harus menanggung reputasi buruk di masa lalu, dan saya bisa menjalani hidup saya dengan kepala tegak. Oke, bangun, ini bukan apa-apa. Ye Bufan mengulurkan tangan dan membantu Guan Sanyang berdiri. Saudaraku, kamu banyak membantu adikku kali ini, kata Guan Sanyang sambil membuka tas lagi dan mengeluarkan kunci dari dalam. Saudaraku, ini rumahku di Senturi Huating. Tidak ada yang tinggal di dalamnya sejak direnovasi. Mulai hari ini, adikku akan memberikannya kepadamu. Ye Bufan tidak sopan, dan dia kebetulan setuju untuk membayar. Dia memberi Huang Xiaoxing dan saudara perempuannya sebuah rumah dan langsung mengambil kuncinya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Yang lain langsung menunjukkan rasa iri. Semua orang di kota ajaib tahu seperti apa keberadaan Senturi Huating itu. Itu benar-benar daerah yang kaya. Tidak ada tempat tinggal biasa sama sekali. Yang manapun yang Anda ambil adalah sebuah villa. Dan di Shanghai, tempat di mana harga rumah biasa lebih dari 100.000 yuan per meter persegi, dapat dibayangkan bahwa nilai sebuah villa setidaknya lebih dari 100 juta yuan. Dapat dikatakan bahwa Guan Sanyang pasti membuat masalah besar kali ini. He Liang dan yang lainnya melihat kunci itu dengan mata berbinar, dan mereka sangat cemburu. Tapi tidak mungkin, mereka tidak memiliki kemampuan itu. Fakta membuktikan bahwa keterampilan medis Ye Bufan berada di luar imajinasi orang dan dia pasti dapat mencapai tingkat izin. Guan Sanyang berdiri dan menoleh ke arah Ling Huajun, Tuan Muda Ling, saya telah menemui banyak dokter selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada orang lain yang dapat melakukan apapun. Tetapi adik laki-laki itu menyembuhkan saya dalam hitungan menit. Keterampilan medis semacam ini mutlak tak tertandingi. Jadi sama sekali tidak ada kelembapan dalam penilaian ini dan 100% asli. He Liang berkata, Guru, saya rasa ini tidak membuktikan apapun. Mungkin dia kebetulan mengenal Tuan Guan yang mengidap penyakit ini. Petik 2. Bagaimanapun, dia tidak mau mengakui bahwa pemuda di depannya lebih baik dari dirinya sendiri. Ling Huajun juga tidak mau menyerah begitu saja dan berkata, keterampilan medis saja tidak dapat membuktikan apapun. Dia mengalihkan perhatiannya ke Ye Bufan, bukankah proyek yang baru saja kamu lewati termasuk keamanan? Kalau begitu mari kita verifikasi dan lihat bagaimana kemampuan bertarungmu. Menurutnya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan jika Ye Bufan mendapatkan evaluasi ini. Dia bisa curang dalam aspek lain, tapi begitu dia terlibat dalam pertarungan sebenarnya, dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia ingin berakting. Terserah. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ling Huajun tersenyum dingin, kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu sebaik yang kamu perkirakan. Dia kembali menatap staf, bawa kami ke ruang latihan. Semua orang berdiri bersama dan mengikuti staf ke lantai 7. Semakin tinggi lantai pusat penilaian, semakin sedikit orang yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan semakin banyak posisi yang kosong. Ruang latihan proyek keamanan didirikan di sini beberapa. Orang yang merekrut pengawal mereka terbiasa melihat kemampuan tempur yang sebenarnya dari pengawal, jadi ketika mereka datang ke sini, ada banyak orang yang berkumpul di ruang tempur.
Pusatnya, masing-masing level 1 juta, level 2 juta, level 3 juta, dan seterusnya hingga level 10 juta, setiap level memiliki juara. Seiring dengan kenaikan harga, kekuatan sang juara menjadi semakin kuat. Sejenak, dia berkata kepada staf, haruskah saya menantang juara terakhir secara langsung? Sebelum staf dapat berbicara, Heliang berkata terlebih dahulu, itu tidak akan berhasil. Bahkan jika Anda kalah dari penantang 10 juta, Anda masih dapat mengatakan bahwa Anda bernilai 9 juta, yang seperti menaruh uang di wajah Anda secara terselubung. Petik 2. Jadi menurut saya Anda harus mulai menantang dari level terendah. Itu tergantung pada level apa yang bisa dicapai kekuatan Anda pada akhirnya. Mungkin Anda akan tersingkir dari arena di level pertama. Petik 2. Bab 1079, 10 duel tunggal. Kentut, bukankah ini sama dengan adu roda? Ini tidak adil bagiku. Sebelum orang lain bisa berkata apa-apa, Guan San yang segera berdiri untuk melawan ketidakadilan. Meskipun dia sekarang tidak memiliki pemikiran yang salah tentang Ye Bufan, hatinya penuh rasa terima kasih dan dia tidak ingin melihatnya diganggu oleh orang lain. Ye, Bufan melambaikan tangannya, tidak masalah. Ayo kita tantang mereka semua. Dia menoleh ke staf dan berkata, biarkan mereka semua menunggu di panggung bersama. Saya akan memilih mereka semua untuk menghemat waktu. Petik 2. Staf telah melihat keterampilannya yang menakutkan dan segera mengatur untuk pergi ke sana tanpa keraguan. Yang lain tertawa. Ling Huajun, Heliang, Chen Dong dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi mengejek. Ye Bufan terlihat lembut, tubuhnya tidak kuat, dan tidak ada otot yang menonjol. Orang seperti itu dapat dikatakan memiliki beberapa keterampilan medis, tetapi dalam pertarungan sebenarnya, dia pasti tidak akan menjadi lawan dari para juara itu. Guan Sanyang berkata dengan sedikit khawatir, saudaraku, bisa kamu melakukannya? Petik 2. Ye Bufan memiliki kesan yang baik terhadap wanita yang bersyukur atas kebaikannya dan tersenyum, bagaimana bisa seorang pria mengatakan tidak pada ini? Heliang mengerutkan bibirnya, wah, ini ruang pertarungan. Semuanya bergantung pada kekuatan. Tunggu sebentar dan lihat bagaimana kamu masih bisa berbicara begitu keras setelah dipukul hingga berlutut. Petik 2. Pada saat ini, di bawah pengaturan anggota staf, semua juara dari 10 level melangkah ke atas ring. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa seseorang ingin memilih 10 juara berturut-turut, mereka semua menunjukkan ekspresi marah dan menatap mereka dengan tajam. Di sini, saya diam-diam khawatir, dan saya harus membuat anak sombong ini menderita. Staf kembali dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, semuanya sudah siap, Anda bisa mulai. Ye, Bufan mengangguk dan berjalan menuju arena pertama. Juara arena pertama bertubuh tinggi dan tak kalah kuatnya. Otot-otot di sekujur tubuhnya menggembung, seolah terbuat dari tembaga yang dituangkan ke dalam besi. Orang ini melihat ke arah setelah melihat Ye. Seolah-olah dia sangat terhina, dia berteriak dan mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas daun untuk meraih lehernya Bufan. Dia tampak menghina karena anak laki-laki cantik itu berani menantangnya. Ye Bufan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak tenang, dan melangkah maju, seolah-olah dia sedang berjalan di depannya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan itu seperti menamparkan lalat. Terjadi ledakan, dan yang lain bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat juara jangkung itu ditepis seperti bola. Jatuh ke bawah ring sambil berkata, ya Tuhan, bukankah ini juga luar biasa? Guan Sanyang bahkan lebih terkejut lagi. Dia awalnya mengira saudara laki-laki itu hanyalah seorang anak kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kejam. Belum. Ketika semua orang sadar, Ye Bufan melompat ke udara dengan sedikit ujung jari kakinya, dan mendarat langsung di ring No. 2. Kemudian dia menamparnya lagi, dan pemimpin ring terbang di depannya bisa sadar. Dia terjatuh di bawah ring dengan cipratan air. Untungnya, Ye Bufan berbelas kasihan dan menjatuhkannya dari ring tanpa terluka terjadi lagi. Sebelum salah satu dari mereka bisa bernapas, ketiga juara tersebut terlempar dari ring.
Juara di belakang menyadari bahwa pemuda di depan mereka adalah seorang master sangat disayangkan mereka tidak siap untuk apapun. Efeknya, Ye Bufan masih menamparnya satu persatu, tanpa ragu-ragu, dan bahkan kecepatannya tidak melambat sama sekali, dia masih tidak bisa memblokir telapak tangan Ye Bufan, dan terkena ledakan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 10 juara di 10 arena terlempar dari panggung, dan tidak ada yang bisa bertahan pada langkah kedua. Saat ini, seluruh penonton terkejut. Semua orang berdiri di sana dengan tenang tanpa mengeluarkan suara apapun, seolah-olah mereka tercengang. Satu orang bisa membunuh 10 juara utama dalam sekejap. Bukankah ini terlalu kuat? Di antara kerumunan, hanya Wang Xuening yang terlihat tenang, semuanya seperti yang diharapkan. Meskipun orang-orang ini sangat terampil, mereka hanyalah pejuang biasa. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari Medical Immortal? Setelah hening sejenak, tepuk tangan meriah terdengar di seluruh ruang latihan. Orang-orang memuji pemuda ini satu demi satu, dan bahkan para juara yang dikeluarkan dari ring pun menunjukkan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Ye Bufan masih terlihat acuh tak acuh dan kembali menatap He Liang, saya mendengar bahwa Anda juga bernilai puluhan juta. Apakah Anda ingin datang dan membandingkan? He Liang sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan dia hampir pingsan di tanah. Meski kekayaannya puluhan juta, namun akumulasi dari beberapa proyek. Dengan sedikit skill yang dimilikinya, ia bahkan tak mampu mengalahkan sang juara sebelumnya, apalagi lawan Ye Bufan. Chen Dong bersembunyi di sudut, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ketika dia berada di Haiti Pharmaceutical, dia tidak menyadari bahwa dia ingin memberi pelajaran pada Ye Bufan. Untungnya, dia tidak melakukan apapun, kalau tidak dia akan dipukuli hingga jatuh. Sekarang dia benar-benar yakin, dia bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Dia harus menjauh darinya di masa depan. Mata Ling Huajun muram, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu, tapi dia tidak mau merindukan Wang Xuening seperti ini. Dia melambaikan tangannya kepada 3 pengawal di belakangnya, kalian bertiga akan berkumpul. Ketiga pria itu kuat, dengan ekspresi dingin di tubuh mereka. Setelah menerima perintah tuannya, mereka setuju dan berjalan menuju ring. Guan Shan yang terkejut, Ling Huajun, apa yang akan kamu lakukan? Keduanya akrab satu sama lain, dan mereka berdua berasal dari kelas atas. Mereka bertukar banyak informasi dan mengetahui asal-usul ketiga pengawal tersebut. Ada banyak orang kaya di Shanghai, tapi tidak banyak bawahan yang cakap. Ketiga orang ini dikenal sebagai 3 pahlawan keluarga Ruan, dan mereka adalah saudara. Salah satu dari 3 orang yang Anda tarik adalah ahli kelas 1. Orang itu secara pribadi dikirim oleh lelaki tua keluarga Ling. Ling Huajun begitu bersemangat saat mendapatkan ketiga orang tersebut sehingga ia segera membawa mereka ke pusat kejuruan untuk dinilai. Akibatnya, seluruh ruang pertempuran di pusat penilaian digeledah, dan tidak ada seorang pun yang menandingi ketiga bersaudara itu. Meskipun dia tidak mendominasi seperti Ye Bufan, kekuatannya pasti yang terbaik. Ling Huajun telah melakukan hal-hal acak di luar tahun-tahun ini, menindas pria dan mendominasi wanita, dan tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mengambil tindakan terhadapnya. Beberapa orang bahkan mengundang pembunuh terkenal internasional, namun mereka semua mati di tangan ketiga orang tersebut. Sekarang tentara Linghua telah mengirimkan 3 pahlawan klan Ruan, dan ketiganya bersama-sama, ini jelas bukan hal yang baik bagi Ye Bufan. Saudari Guan Shan, orang ini bukan milikmu sekarang, mengapa kamu khawatir? Ling Huajun tersenyum dingin, bukankah dia bernilai 100 miliar? Tentu saja dia tidak bisa seperti orang biasa. Lebih sulit, mengapa? Bisakah Anda melihat keahliannya? Anggota staf di sebelahnya berkata dengan malu, Tuan Muda, ini tidak sesuai dengan peraturan pusat penilaian kami. Ling Huajun menatap, berhenti bicara omong kosong apa peraturan, sesuatu terjadi. Saya akan menerimanya. Anggota staf menutup mulutnya karena tidak percaya. Dia tidak berani menyinggung tuan muda tertua dari keluarga Ling. Tidak peduli apa yang San Yang ingin katakan, dia mendengar Ye Bufan di atas panggung berkata dengan dingin, kalau begitu, panggil semua orangmu untuk datang. Bab 1080 sulit membedakan kebenaran dan kepalsuan. Nak,
Itu yang kamu katakan. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Ling Huajun melambai kepada pengawal di belakangnya, apakah kamu mendengar itu? Tangkap semuanya dan pukul aku dengan keras. Tatapan tajam muncul di mata Ye Bufan. Wajar jika orang ini mempertanyakan hasil identifikasi sebelumnya, sekarang dia jelas mengincar dirinya sendiri. Dalam hal ini, pihak lain harus membayar sejumlah harga. Ketiga pahlawan Ruan bergegas maju dengan lebih dari selusin pengawal dan mengepung Ye Bufan di tengah. Nak, coba aku lihat berapa beratmu. Bos Ruan tersenyum dan meninju wajah Ye Bufan. Meskipun pihak lain tampil cukup baik, dia tidak menganggapnya serius. Selain itu, ketiga bersaudara itu berkumpul. Pada saat yang sama saat itu, Ruan Lao Er dan Ruan Lao San juga saling menerkam. Ketiga bersaudara itu sangat pandai menggabungkan serangan, dan momentum mereka bertiga sangat menakutkan. Pada adegan ini, ekspresi semua orang berubah, mengira pemuda ini akan mati. Ye Bufan tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan meninju, dan bertemu dengan tinju Bos Ruan. Ketika dia melihatnya, melontarkan tatapan garang. Di antara tiga bersaudara, dia yang terbaik dalam bertinju. Dia bahkan bisa mematahkan pilar besi. Sebelumnya, dan dia sangat diperlukan bagi siapapun yang berani bertarung dengannya. Konsekuensi dari patah tendon. Memikirkan hal ini, dia meningkatkan kekuatannya dan mengayunkan tinjunya ke depan, dan kemudian terdengar suara retakan. Sayangnya, kali ini bukan lawannya yang patah, tapi dirinya sendiri, yang tulang tangannya hancur oleh pukulan biasa Ye Bufan. Petik 2. Bos Ruan melolong melengking, lalu dia terbang mundur dan jatuh tepat di bawah ring. Ye Bufan berhasil dengan pukulannya, lalu menendang keluar untuk menyambut tendangan Ruan Laur. Klik. Petik 2. Suara retakan tulang lainnya bergema di seluruh ring. Tendangan ini menendang betis Ruan Lao Er menjadi bentuk V, lalu terbang dari panggung. Kemudian dia berbalik dan memukul dada Ruan Lao San dengan sikunya. Klik. Tulang. Dada patah, lalu terbang ke bawah seperti layang-layang yang talinya putus. Sudah larut malam, tapi begitu cepat, Ye Bufan membuat 3 gerakan dalam sekejap mata, dan bahkan orang-orang yang hadir tidak melakukannya, melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. 3 pahlawan terkenal dari keluarga Ruan semuanya dikalahkan, dan semuanya terluka. Dari awal hingga sekarang, tidak ada yang bisa menangkap gerakan pemuda ini. Saya tidak menyangka Ye Bufan begitu kuat. Hal yang paling memalukan adalah para pengawal yang datang. Keterampilan mereka jauh lebih buruk daripada saudara-saudara Ruan. Mereka naik dan mencari kematian. Lari cepat. Entah siapa yang berteriak, lalu pengawal itu berbalik dan lari dari panggung. Petik 2. Karena kamu di sini, kamu harus membayar harganya. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi angin puyuh dan menyapu seluruh panggung. Kemudian jeritan terdengar satu demi satu, dan selusin pengawal pingsan, dan tangan dan kaki mereka semua patah. Mereka jatuh ke tanah. Ada teriakan di tanah. Gao Yongda dan Cao Kangnian menyaksikan secara diam-diam, bertanya-tanya dari mana pelamar ini berasal dan bagaimana dia bisa memiliki keterampilan yang begitu kejam. Dan berteriak penuh semangat ke atas panggung, saudaraku, kerja bagus. Wajah Ling Huajun menjadi sangat jelek. Tidak hanya selusin orang yang dikirim ke sana dikalahkan, tetapi mereka semua mengalami patah tulang dan otot. Meskipun Ye Bufan telah memenangkan 10 turnamen berturut-turut sebelumnya, dia tetap bertindak dengan hati-hati, dan tidak ada juara yang kalah yang terluka. Dan semua orang yang dia kirim adalah orang cacat, yang jelas merupakan tamparan di wajahnya. Ye Bufan bertepuk tangan dan menatapnya dengan senyum bercanda. Bagaimana dengan Tuan Ling? Apakah Anda ingin datang dan memverifikasinya sendiri? Wajah Ling Huajun pucat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pelajaran, tapi bawahannya tidak ada yang tersedia. He Liang berteriak dari samping, ya, meskipun kamu telah lulus ujian ini, lalu kenapa masih ada 4 proyek tersisa yang belum diverifikasi? Ye Bufan melompat dari ring dengan sedikit lompatan dari beberapa orang. Katakan padaku, apa lagi yang ingin kamu verifikasi? Saat ini, 7 atau 8 orang berlari masuk dari pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an,
mengenakan jas dan sepatu kulit, serta mengenakan kacamata berbingkai emas. Di belakangnya ada seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih, mengenakan jubah, memegang dua gulungan di tangannya, dan dahinya dipenuhi keringat. Dia adalah ahli kaligrafi dan lukisan terkenal di seluruh kota ajaib, dan Gui Sanhe, konsultan kaligrafi dan lukisan yang diundang oleh pusat penilaian. Kedua orang ini, Guan Sanyang dan Ling Huajun, saling kenal, tapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan terburu-buru. Tuan Ye, kami telah menemukan Anda. Wang Haitao dan Gui Sanhe mendatangi Ye Bufan bersama-sama, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Tuan Ye, tolong perkenalkan diri Anda. Saya Wang Haitao, manajer umum pusat penilaian ini. Ini Tuan Gui, konsultan kaligrafi dan lukisan kami. Dua gulungan di tangannya dan berbicara dengan penuh semangat. Dia berkata, Tuan Ye, seperti ini. Orang tua itu ingin meminta Anda membantu saya membedakan dua lukisan ini, yang mana yang Anda lukis dan mana yang asli. Ternyata, saat Ye Bufan pergi menilai kaligrafi dan lukisan tadi, dia langsung menantang level 10. Proyek penilaiannya adalah menyalin lukisan kuda berlari kencang karya Su Beihong. Hal semacam ini sangat mudah baginya, dan dia menyelesaikan lukisan itu hanya dalam 3 menit. Karena saya masih punya waktu, saya membuat salinan lama dari gulungan itu di tangan saya, membuatnya persis sama dengan aslinya di etalase. Penanggung jawab penilaian saat itu adalah Gui Sanhe. Ketika melihat gambar kuda berlari yang digambar oleh Ye Bufan, dia langsung takjub karena itu adalah sebuah mahakarya dan langsung mengumumkan bahwa dia telah lulus ujian. Setelah itu, lelaki tua itu seperti anak kecil yang menemukan harta karun, dan terus mengagumi lukisan itu. Namun setelah lama mencari, saya tidak melihat perbedaan apapun dengan karya aslinya. Pada akhirnya, saya hanya mengeluarkan salinan master dari lemari pajangan dan menyatukannya untuk perbandingan. Setelah membandingkan dan membandingkan, saya masih tidak menemukan perbedaan apapun. Tidak hanya arti keseluruhan lukisannya yang sama, bahkan warna gulungan dan bekas yang tertinggal di atasnya juga sama persis. Belakangan, lelaki tua itu hendak menyerah, tetapi tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak tahu mana lukisan asli Su Beihong dan mana lukisan tiruan oleh Ye Bufan. Anda harus tahu bahwa lukisan kuda yang berlari kencang ini adalah harta karun seluruh pusat penilaian dan bernilai lebih dari jutaan. Sekarang dia tidak bisa membedakan keaslian dan yang palsu. Lelaki tua itu tiba-tiba menjadi cemas dan meminta beberapa teman lama yang ahli dalam penilaian barang antik untuk datang untuk menilai itu palsu. Belakangan, dia tidak punya pilihan selain melapor ke manajer umum Wang Haitao. Wang Haitao juga terkejut. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia merasa bahwa seseorang yang bisa menggambar lukisan palsu akan dapat mengetahui mana lukisan miliknya, jadi dia bergegas bersama yang lain. Setelah mendengarkan penjelasan singkat Gui Sanhe tentang apa yang terjadi, semua orang yang hadir sangat terkejut. Lukisan sialan ini tidak hanya sama persis dengan aslinya, bahkan kaligrafi dan lukisan seperti Gui Sanhe pun tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu.